semuanya. Kami dari kelompok konflik pemilu. Tujuan kami membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi mata kuliah manajemen konflik. Kita mengambil studi kasus tentang pengamanan pemilu di Bima. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri, Sylvia Dwi Ananda, Restu Anika Hasim, dan Najril Ilham. Oke, konflik pemilu di Bima dilatar belakangi pada tanggal 25 Februari 2024, Ketua Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Warga Negara Pramono Ubaid Tantowi mengunjungi kantor KPU Kabupaten Bima di Palibelo, NTB pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Kecamatan Parado. Nah, PSU dilaporkan berjalan aman dan tertib meskipun ada kekhawatiran akan konflik sosial yang sebelumnya memang pernah terjadi. Dalam insiden sebelumnya 13 orang itu terlibat perusakan TPS dan pembakaran logistik. 4 orangnya telah ditangkap dan 9 orang lainnya masih dalam pencarian polisi. Nah, jumlah pemilihan yang hadir sedikit berkurang dibandingkan pemilu sebelumnya. Namun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kayak ada penambahan satu petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kecelakaan selesai bertugas dan menjadikan total 2 petugas KPPS ini meninggal dunia di Kabupaten Bima. Nah, kemudian pada tanggal 26 Februari 2024, Pramono dan timnya mengunjungi Polres Kabupaten Bima untuk mendapatkan keterangan lebih rinci mengenai konflik yang terjadi seusai konflik sosial dan proses pengamanan pemilu. Kawapolres Kabupaten Bima ini menjelaskan bahwa insiden pembakaran dan perusakan TPS ini terjadi sekitar pukul 9 malam dengan pelaku membawa parang sebanyak 34 TPS di Parodo itu menjadi sasaran dengan 102 kotak suara berhasil diamankan dan 68 kotak suara dibakar. Nah, Kabupaten Bima ini sebelumnya dianggap tidak rawan sehingga setiap TPS hanya dijaga oleh satu aparat. Tetapi memang setelah insiden tersebut, status wilayah Bima ini dinaikkan menjadi sangat rawan dan penjagaannya lebih ketat seperti di wilayah Parado Rato yang dijaga oleh 90 personil. Terus proses PSU di Bima juga berjalan lancar meskipun memang terjadi insiden konflik sosial yang serius. Dan tim berusaha juga untuk memastikan bahwasannya pengamanan pemilu di sana tuh apa ya benar-benar dijaga untuk menjaga hak konstitusional warga negara. Kita mengambil teori konflik dari Bartos tahun 2002. Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat dapat dikatakan sebagai konflik apabila memiliki ciri di antara aktor, incompatible goals, hostility, dan konflik behavior. Kita mulai dari yang namanya aktor. Nah, aktor di sini tuh merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, yang terlibat dalam konflik ini itu konflik di Bima ini melibatkan tujuan yang tidak kompatibel antara pelaku perusakan dan pihak penyelenggara pemilu, polisi, dan aparat keamanan yang bertindak untuk mengatasi pemilu konflik ini. Sementara masyarakat juga termasuk dalam aktor karena mereka terjebak dalam situasi yang menimbulkan keresahan dan ketidakpastian. Terus kemudian di sini ada compatible goals. Compatible goals itu merupakan tujuan atau kepentingan dari aktor-aktor yang tadi itu yang terlibat itu tidak dapat terpenuhi secara bersamaan sehingga adanya pertentangan teman-teman. Nah, di sini yang jadi compatible goals di sini itu adalah yang pertama aparat keamanan dan penyelenggara pemilu itu memiliki tujuan untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan aman. Sementara pelaku konflik memiliki tujuan untuk mengganggu proses pemilu dengan melakukan perusakan dan pembakaran TPS. Terus yang kedua, pemilih yang hendak berpartisipasi dalam PSU ini bertujuan untuk melaksanakan hak suara mereka tanpa gangguan. Sedangkan pelaku konflik ingin mengintimidasi dan menghambat partisipasi mereka. Jadi di sini tuh ada tujuan yang timbal balik teman-teman. Itu yang disebut dengan compatible goals. Selanjutnya di sini ada hostility. Nah, hostility ini merupakan adanya perasaan negatif atau kebencian antara aktor-aktor yang terlibat. Ini adalah hostility atau permusuhan. Adanya perasaan negatif atau kebencian antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah, di sini
hostility di sini adalah terdapat tingkat kehosilan antara pelaku yang melakukan perusakan dan pembakaran TPS dengan aparat keamanan serta penyelenggara pemilu yang berusaha menjaga ketertiban. Sedangkan selanjutnya adalah konflik behavior. Konflik behavior merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang mencerminkan adanya konflik seperti argumentasi, kontroversi, atau bahkan keresahan. Nah, konflik behavior di sini itu adalah pelaku konflik menunjukkan perilaku destruktif dengan melakukan perusakan dan pembakaran TPS serta logistik pemilu. Aparat keamanan merespon dengan upaya untuk menangkap pelaku dan penjaga keamanan wilayah. Nah, indikator-indikator inilah yang disebut sebagai yang bisa dikatakan sebagai ciri-ciri sebuah situasi pada ciri-ciri sebuah situasi yang dapat diklasifikasikan sebagai konflik. Oke, selanjutnya ada pemicu konflik di Bima. Mereka masyarakat Bima itu kenapa terjadinya konflik? Karena merasa tidak puas dengan hasil pemungutan suara yang ada di Bima. Massa diduga merusak dan membakar kotak suara karena perolehan suara caleg lokal mereka tidak sesuai harapan. Kemudian ada juga masalah keamanan dan penegakan hukum, di mana kecelakaan yang menyebabkan petugas KPPS meninggal serta tindak kekerasan seperti pembakaran TPS yang dilakukan massa, kemudian perusakan logistik pemilu menunjukkan adanya kelemahan dalam pengamanan dan penegakan hukum. Aparat keamanan dan penyelenggaraan pemilu memiliki tujuan untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan aman. Sementara pelaku konflik itu memiliki tujuan untuk mengganggu proses pemilu yang dengan melakukan perusakan dan pembakaran tersebut. Pemilih yang hendak berpartisipasi PSU bertujuan untuk melaksanakan hak suara mereka tanpa adanya gangguan. Sedangkan pelaku konflik ini ingin mengintimidasi dan menghambat partisipasi mereka. Selanjutnya ada faktor eskalasi dan faktor deskalasi. Pada faktor eskalasi, konflik pembakaran kotak suara pemilu di Bima ini terjadi karena massa memiliki rasa kecewa dengan hasil perolehan suara, di mana calon dari desa asal tidak mendapatkan suara dan kalah, akan tetapi calon dari luar desa justru mendapatkan suara di TPS tersebut. Maka mereka ini meminta adanya penambahan suara kepada penyelenggara, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan emosi dan terjadinya pembakaran kotak suara. Dan selanjutnya faktor deskalasi, ditangkapnya 4 orang pelaku dari 13 tersangka yang ditetapkan, dan mereka dijerat dengan pasal 517 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 60 juta. Dari 13 tersangka tersebut diantaranya sudah ditangkap dengan inisial AB, YN, AF, dan M. Sementara untuk 9 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau DPO karena kabur usai pembakaran TPS dan kotak suara. Para pelaku ini merupakan warga biasa yang berasal dari desa Paradoane dan 6 orang di desa Paradorato. Kabarnya para pelaku ini kabur sesudah terjadinya pembakaran ke luar wilayah Kecamatan Parado, namun pihaknya belum mengetahui posisi mereka, dan kotak suara tersebut turut mengancam para anggota KPPS dengan menggunakan senjata tajam. Selanjutnya pada pengamanan di TKP, Polres Bima mengarahkan 356 personil gabungan untuk dapat mengamankan pemungutan suara ulang pada 34 tempat pemungutan suara di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Hal ini untuk dapat mengantisipasi kericuhan seperti yang terjadi pada 14 Februari. Pasukan gabungan tersebut berasal dari gabungan Polres Bima Batalion B, Pelopor Sumbawa, dan Pelopor Batalion C, Pelopor Bima, termasuk juga personil Kodim 1608 Bima, dan ratusan personil gabungan tersebut akan disebar ke 34 TPS di Kecamatan Parado.
Selanjutnya ada dampak konflik. Jadi dari dampak konflik tersebut ada sebanyak 63 kotak suara yang dibakar terdapat di 15 TPS yang ada di Desa Parodarato dan Parodoaning, kemudian Kencana dan Lera. Hampir 34 TPS di Parado menjelaskan sasaran pelaku dari 170 kotak suara sebanyak 102 kotak suara yang berhasil diamankan. Sementara 68 kotak suara berhasil dibakar oleh para pelaku. Sebagian besar dari 102 kotak suara yang berhasil dievakuasi ke kantor KPUD. Surat-surat suara yang ada di dalamnya banyak yang tidak utuh karena kejadian tersebut. Kemudian dilakukannya pemungutan suara ulang atau yang disebut PSU karena kejadian kericuan kemarin dan pembakaran kotak suara tersebut. Beberapa TPS menjadi sasaran saksi tersebut melakukan pemungutan suara ulang yang diputuskan 34 TPS di Kecamatan Parado yang akan melakukan pemungutan suara ulang yang digelar sesuai keputusan KPU Kabupaten Bima nomor 705 tahun 2024 tentang penetapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilu 2024. Pemungutan suara ulang digelar pada Sabtu 24 Februari 2024 di 34 TPS di Kecamatan Parado yang tersebar di 4 TPS Desa Kencana, kemudian 5 TPS di Desa Kuta, 3 TPS di Desa Lera, dan 11 TPS di Desa Paradarato, dan 11 TPS di Paradoan. Kemudian di tiap-tiap TPS juga melakukan pemungutan suara ulang. Terdapat perbedaan pencoblosan surat suara dikarenakan berdasarkan hasil klinis dan klasifikasi dari logistik pemilu surat suara, hingga dokumen C1 plano masih utuh atau tidak rusak sehingga hanya melakukan proses selanjutnya. Kemudian dari dampak konflik tersebut berdasarkan hasil keterangan yang didapat, PSU yang berjalan lancar dan tertib, walaupun sejumlah petugas KPPS masih merasa sedikit khawatir akan terjadinya konflik sosial seperti yang telah terjadi yang pada sebelumnya. Kemudian dampak konflik tersebut terdapat 13 orang pelaku perusakan TPS dan pembakaran logistik pemilu, kemudian 4 yang telah ditangkap, sementara 9-nya lainnya masih dalam pencarian polisi. Menurut KPU juga pemilihan yang terjadi kemarin itu pada PSU itu jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya karena masyarakat itu merasa takut. Kemudian namun jumlah perbandingannya tidak signifikan. Terima kasih. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami yang mengambil studi kasus tentang konflik pemilu Pak di Bima, mulai dari penjelasan teori, terus kemudian ada eskalasi dan deeskalasi dan dampak dari konflik tersebut. Kemungkinan cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.